Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh hadirin dan juga tamu undangan dalam acara ASN Culture Festival 2022. Untuk tamu undangan kami yang berada di tempat acara namun masih berada di area luar atau di area foyer, kami persilahkan untuk segera masuk ke dalam area acara karena sesaat lagi acara akan segera kami mulai. Dan untuk hadirin dan juga tamu undangan yang telah hadir secara daring ataupun online, kami persilakan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu dan juga untuk dapat menggunakan format nama dengan nama dan asal instansi. Kami mohon untuk tetap mengaktifkan video selama acara berlangsung namun juga menonaktifkan mikrofon. Dan kami harap bisa memastikan koneksi internet dalam keadaan stabil. Sekali lagi kami menyapa seluruh tamu undangan yang telah hadir di tempat acara. Kami persilahkan untuk melakukan registrasi dan untuk dapat segera masuk dan menempati kursi yang telah kami sediakan. Karena rangkaian acara ASN Culture Festival 2022 akan kami mulai sesaat lagi. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome to ASN Culture Festival 2022 Spirit Energy of Transformation. Recording in progress.
Please welcome MC for our today, Selvin Gianita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu, seluruh hadirin yang kami hormati, terima kasih telah bergabung bersama kami hari ini. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, semoga semua dalam keadaan sehat dan saya yakin pasti sangat bersemangat dan juga antusias untuk menyambut rangkaian acara hari ini. Senang sekali hari ini saya Selvin Gianita bertugas menjadi MC dan akan memandu jalannya acara hari ini hingga usai nanti. Perlu kami informasikan bahwa acara hari ini tentu saja mengikuti dan menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Dan kini sebelum kita masuk dalam agenda yang pertama, terlebih dahulu saya ingin menyapa tamu undangan yang telah bergabung baik secara langsung di Hotel Le Méridien Jakarta ataupun juga yang telah bergabung secara daring atau online. Yang terhormat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Azwar Anas. Yang terhormat Sekretaris Kementerian Pan-RB, Ibu Widiantini SHMPM. Yang terhormat Deputi Bidang SDM Aparatur, Bapak Dr. Alex Denny MM. Yang terhormat para deputi serta staf ahli dan juga staf khusus Kementerian Pan-RB. Yang terhormat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Profesor Agus Pramusinto MDA. Yang terhormat Kepala Lembaga Administrasi Negara atau yang mewakili. Yang terhormat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau yang mewakili, serta tentu saja seluruh tamu undangan yang telah bergabung dalam acara ASN Culture Festival 2022 Spirit Energy of Transformation. Hadirin yang kami hormati, ASN Culture Fest merupakan pesta perayaan budaya kerja setelah diluncurkannya Core Values ASN Berakhlak oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk menutup kegiatan terkait penguatan budaya kerja yang dilakukan oleh instansi pemerintah di tahun 2022 ini, Kemenpan RB melaksanakan rangkaian acara ASN Culture Fest 2022 sebagai sarana untuk berbagi informasi dan juga pengetahuan dalam penerapan penguatan budaya kerja. Dan hari ini kita bersama-sama akan selebrasi dan juga menyaksikan kick-off ASN Culture Fest yang menandai dibukanya rangkaian acara ASN Culture Fest 2022. Untuk mengawali kegiatan hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati. Selanjutnya sebelum kita melanjutkan rangkaian acara hari ini, terlebih dahulu kita bersama-sama akan memanjatkan syukur dan juga permohonan dan doa agar senantiasa rangkaian acara hari ini dan juga seluruh rangkaian dari ASN Culture Fest 2022 dapat terselenggara dengan banyak kemudahan, kelancaran dan juga keberkahan. Untuk itu kami mengundang Bapak Weni Setiawan untuk memimpin pembacaan doa. Kepada Bapak Weni Setiawan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, seraya memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga apa yang kita hajatkan bersama senantiasa mendapatkan rahmat dan ridhonya. Izinkan saya memandu doa dengan menggunakan cara agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, saya persilahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah atas segala nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kami semua. Sehingga atas izin-Mu pada hari yang berbahagia ini kami bisa hadir di acara Kick-Off Aparatur Sipil Negara Culture Fest tahun 2022. Oleh karena itu ya Allah, terimalah ungkapan rasa syukur kami ini dengan sifat-Mu yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya Allah, ya Alimul Hakim, tunjukkanlah yang benar itu menjadi lebih jelas di hadapan kami. Namun yang lebih penting ya Allah, berilah kemampuan kepada kami untuk dapat menjalankan kebenaran tersebut. Tunjukkan pula yang salah dan batil itu kian nyata di hadapan kami. Namun yang kami mohon ya Allah, kemampuan untuk mengelak dari perbuatan batil tersebut. Ya Allah, ya Ghafar, ya Allah, ya Wasi'al Maghfirah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua ibu bapak kami, dosa para pemimpin kami. Karena jika tidak Engkau ampuni, maka kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya Allah, ya Mujibu, pada hari ini kami melaksanakan acara Kick-Off Aparatur Sipil Negara Culture Fest tahun 2022. Oleh karena itu ya Allah, dengan memohon pertolongan, perlindungan dan ridho-Mu, semoga acara ini dapat terlaksana dengan lancar dan selamat. Dan jadikanlah kegiatan ini sebagai majelis yang bermanfaat, merupakan kegiatan yang akan mampu membuahkan kemaslahatan bagi umat manusia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya. Mudahkan dan lapangkanlah semua kegiatan kami, dan jangan Engkau bebani kami dan para pemimpin kami dengan beban yang tidak sanggup kami dan para pemimpin kami untuk memikulnya. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu, sebagaimana Engkau telah terangi hati hamba-hamba-Mu yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Weni Setiawan yang telah memimpin jalannya doa.
Hadirin yang kami hormati, kini tanpa berlama-lama lagi kita bersama-sama akan mendengarkan sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Azwar Anas yang telah terhubung secara daring melalui Zoom. Kepada Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kami persilakan. Bisa dengar suaranya, Pak? Kami bisa mendengar, Bapak apakah bisa mendengar suara kami? Oke, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Yang kami hormati teman-teman dari Sesmen, dari berbagai kementerian, Sesmen Komarves, kemudian teman-teman dari BSN, Ketua KSN, kemudian juga teman-teman dari BPOM dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama, saya ucapkan selamat kepada teman-teman semua yang bergabung maupun nanti yang akan dapat penghargaan, juga Deputi SDM yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dan para Deputi, Bu Sesmen, Ibu dan Pak sekalian saya hormati. Mohon maaf, pertama ini saya sedang ada di Aceh, ada pembukaan seminar internasional terkait dengan dokumentasi, termasuk juga dokumen-dokumen penting terkait tsunami dan lain-lain dari beberapa negara hadir pada kesempatan ini. Ibu dan Pak sekalian saya hormati, atas nama Kemenpan RB, saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini sesungguhnya sangat penting bagi ASN karena dalam rangka mendorong agar core value baru ini betul-betul landing dengan baik dan bisa menjadi bagian penting untuk mendorong agar kita ini bangga melayani bangsa. Dan oleh karena itu saya ucapkan selamat kepada teman-teman hari ini yang akan mendapatkan indeks penghargaan terkait dengan core value berakhlak ini. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan setiap unsur organisasi tentu menjadi penting untuk mendorong perubahan sistem kerja, organisasi, pola pikir, dan culture ASN. Ibu dan Mbak saya hormati, berkali-kali kami ingin sampaikan bahwa Bapak Presiden menyampaikan kepada saya ketika di awal kami dilantik, beliau ingin birokrasi ini berdampak. Ya, oleh karena itu maka tema kami bergerak untuk reformasi berdampak. Ini penting dampak ini karena kadang kita sibuk tapi dampaknya tidak terukur. Oleh karena itu, dengan core value baru, berakhlak ini, tentu harapan kita ke depan, apa yang dikerjakan oleh birokrasi ini, dampaknya menjadi terukur. Yang kedua, beliau sering menyampaikan bahwa birokrasi ini bukan tumpukan kertas. Dan yang ketiga, kita harus lincah. Tentu lincah dan berdampak ini menjadi kunci kita hari ini dan ke depan. Oleh karena itu, maka pelayanan publik, penataan SDM, kemudian juga reformasi birokrasi ini, orientasinya ke depan harus bisa diukur dengan dampak yang nyata. Kepada seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih karena upaya yang sungguh-sungguh agar birokrasi berdampak ini terus mendapatkan perhatian dari kita semua. Reformasi birokrasi kita sekarang kita fokuskan pada 3 RB tematik plus 1 reformasi birokrasi yang menjadi prioritas Bapak Presiden. Target kita ke depan setelah kita mengerjakan di hulunya agar sistem kita menjadi lebih bagus, RB kita telah menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola organisasi, yang berikutnya adalah tata kelola organisasi ini harus berdampak. Maka reformasi birokrasi kita fokus 1 ke depan terkait dengan penanganan kemiskinan. Nah, RB tematik ini ke depan yang berkait dengan kemiskinan ini menjadi ukuran. Dampaknya mengurangi kemiskinan berapa, tata kelolanya seperti apa untuk itu. Yang kedua adalah RB untuk peningkatan investasi. Nah, kalau tata kelola untuk investasinya ini bagus, tentu dampaknya terukur. Akan ada penambahan investasi, kemudian akan ada penambahan lapangan pekerjaan. Yang ketiga adalah digitalisasi. Kalau digitalnya jalan di semua KL pemerintah daerah, maka ke depan pelayanan pasti lebih cepat, lebih lincah. Yang kedua lebih transparan, pasti yang ketiga adalah lebih murah, digitalisasi.
Oleh karena itu pelayanan publik digital yang dikombinasi dengan mobile digital dan juga direct service lewat mall pelayanan publik ke depan ini terus akan menjadi bagian yang kita perjuangkan. Di Azerbaijan ada pelayanan publik yang direct service, ada juga dengan mobile service, dan juga ada juga dengan electronic service atau yang dikenal dengan pelayanan publik yang menggunakan teknologi informasi. Nah, 4 ekosistem pelayanan terintegrasi berbasis digital di Azerbaijan inilah yang menjadi salah satu yang terus akan kita dorong, kita kembangkan di daerah-daerah. Jadi ada direct service, ada electronic service, ada juga self-service dan mobile service. Kombinasi ini menjadi bagian transisi untuk seluruhnya full menggunakan digital service yang itu bisa digunakan oleh masing-masing masyarakat kita agar ada percepatan di dalam mendapatkan layanan di birokrasi kita. Bapak sekalian saya hormati, saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Yang terakhir, target sesuai dengan yang terakhir adalah fokus ke target prioritas sebagaimana arahan Bapak Presiden, yaitu reformasi birokrasi terkait dengan belanja produk dalam negeri dalam rangka bangga buatan Indonesia, dan yang ketiga adalah pengendalian inflasi. Sehingga pemerintah daerah, KLPD yang tata kelolanya mendorong pembelanjaan produk dalam negeri lewat e-katalog, dan ini secara terukur, maka ke depan ini akan mendapatkan nilai yang bagus. Ini adalah arahan Bapak Presiden dalam rangka mendorong agar ekonomi kita terus bisa bertahan, rakyat kita sejahtera, kemiskinan kita tentu berkurang. Inilah dampak dari reformasi birokrasi yang ke depan didorong dan diminta oleh Bapak Presiden untuk menjadi nyata dan dirasakan oleh rakyat kita. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada teman-teman yang tergabung di dalam acara Culture Festival pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah meridhai dan kita semua diberikan semangat untuk terus mewujudkan birokrasi yang berdampak yang dirasakan oleh masyarakat di Indonesia. Terima kasih sekali lagi, saya mohon maaf dari Universitas Sakuala di Aceh. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman dan setelah ini saya langsung undur diri untuk membuka acara seminar internasional yang ada di kampus ini yang juga membutuhkan afirmasi kebijakan dan mendorong reformasi birokrasi di Aceh agar pelayanan publik dan penanganan kemiskinan dan juga birokrasi yang melayani di Aceh ini segera bisa terwujud dengan baik. Terima kasih, selamat. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Culture Festival berakhlak ini dengan resmi saya buka. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mari kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Terima kasih Bapak Menteri atas sambutan yang disampaikan dan juga telah resmi membuka ASN Culture Fest 2022. Hadirin yang kami hormati, kini kita akan masuk dalam agenda selanjutnya di mana kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Deputi Bidang SDM Aparatur, Bapak Dr. Insinyur Alex Denny MM. Tapi mohon maaf, ini Bapak dan Ibu, mohon maaf permisi, kenapa tiba-tiba rame seperti itu? Wah, ada apa ini? Wear my Louis Vuitton, but even with nothing on, bet I made you look. I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress, but I'm hotter when my morning hair's a mess. 'Cause even with my hoodie on, bet I made you look. I made you look. And once you get a taste, you'll never be the same. This ain't that ordinary, this that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gonna do? Ooh, when I do my walk, I can guarantee you trouble drop. 'Cause they don't make a lot of what I got. Ladies, if you feel me, then show up.
kelas tinggi. Oh, oh. Dari sini tugas dengan hati, tunjukkan kompetensi dalam harmoni, melayani bangsa, loyal tanpa batasannya, selektif dan berkolaborasi. Satu tujuan, menjadikan ASN lebih berakhlak, bekerja sepenuh hati, tulus membantu sesama, dengan bangga kami melayani bangsa. Tunjukkan kompetensi dalam harmoni, loyal tanpa batasannya, selektif dan berkolaborasi, bergandeng tangan, satu tujuan, menjadikan ASN lebih berakhlak, bekerja sepenuh hati, tulus membantu sesama, dengan bangga kami melayani, dengan bangga kami melayani, dengan bangga kami melayani bangsa. Tunjukkan kompetensi dalam harmoni, loyal tanpa batasannya, selektif dan berkolaborasi, bergandeng tangan, satu tujuan, menjadikan ASN lebih berakhlak, bekerja sepenuh hati, tulus membantu sesama, dengan bangga kami melayani, dengan bangga kami melayani, dengan bangga kami melayani bangsa. Mari kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi Bapak dan Ibu, dan kini saatnya kami mengundang untuk naik ke atas panggung dan memberikan sambutan. Mohon berkenan Bapak Deputi Bidang SDM Aparatur Bapak Dr. Insinyur Alex Denny MM. Kepada Bapak Deputi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Menteri Pandan RB, yang saya hormati Bu Sesmen, yang saya hormati para pimpinan tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pandan RB, yang saya hormati Kepala BKN beserta segenap pimpinan dari BKN yang hadir, baik secara fisik maupun secara daring, yang saya hormati Kepala LAN beserta jajaran, yang saya hormati Ketua KSN beserta jajaran, yang saya hormati Kepala ANDRI beserta jajaran, Bapak Ibu, tamu undangan yang pagi ini luar biasa bersemangat. Semangat pagi. Wow, pagi-pagi flash mob. Bapak Ibu yang hormati, saya hormati tadi Pak Menteri sudah menyambut kita. Beliau di Aceh tidak terpisahkan oleh jarak dan waktu. Ini adalah fenomena global yang tidak bisa kita hindari. Dan tadi Bapak Menteri menyampaikan birokrasi harus berdampak. Salah satu agenda besar dari reformasi birokrasi adalah transformasi SDM aparatur. Dan tentu saja kalau kita bicara transformasi SDM aparatur, ada dampak yang harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi kalau kita bicara memperbaiki sistem SDM manajemen kita,
Indikator utamanya tentu saja adalah kinerja organisasi. Karena kinerja organisasi kita akan dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat. Misalnya kemudahan berusaha, indeks persepsi korupsi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi indikator utama manajemen SDM itu bekerja dengan baik adalah kinerja organisasinya membaik. Itu nomor satu. Jadi kalau kita bicara transformasi SDM aparatur, jangan lupa indikator nomor satunya adalah kinerja organisasi. Indikator kedua dari berhasil atau tidaknya manajemen SDM itu bekerja adalah dampak yang langsung dirasakan oleh pegawainya sendiri. Dalam hal ini biasanya ukurannya adalah employee engagement. Jadi dampak dari manajemen SDM yang makin lama makin baik itu harus dirasakan juga oleh pegawainya sendiri atau oleh ASN-nya sendiri. Yang ketiga, kalau manajemen SDM-nya bekerja dengan baik, maka harapannya adalah talenta-talenta terbaik di luar sana ingin bergabung dengan organisasi itu. Ukurannya disebut employer branding. Seberapa menarik, seberapa citra dari instansi itu positif di mata talenta sehingga mereka mau bergabung dengan kita. Jadi 3 indikator utama manajemen SDM itu bekerja dengan baik adalah kinerja organisasi, kinerja terhadap pegawainya sendiri, dalam hal ini employee engagement, dan kinerja dalam konteks citra organisasi, dalam hal ini kita sebut employer branding. Salah satu leading indicator yang paling penting untuk mencapai ketiga hal tadi adalah budaya kerja. Karena sudah banyak sekali research menunjukkan budaya kerja yang solid korelasinya sangat positif dengan kinerja organisasi. Itu yang pertama. Budaya kerja yang solid korelasinya juga sangat positif kepada employee engagement atau keterikatan pegawai di dalam sebuah organisasi. Dan budaya kerja yang solid akan berkorelasi positif kepada citra organisasi, dalam hal ini employer branding. Jadi budaya organisasi ini begitu vital, makanya seringkali disebut ini adalah pondasi ya yang akan membuat 3 sasaran utama tadi bisa memberikan dampak kepada masyarakat, kepada pegawai, dan kepada talenta yang ingin bergabung dengan organisasi itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita ingat sudah 1,5 tahun Bapak Presiden launching core value sebagai pondasi dari budaya kerja yang ingin kita bangun. Perjalanannya masih sangat singkat kalau dilihat dalam konteks membangun sebuah budaya. Peradaban budaya itu dibangun tentu butuh waktu, tidak seperti membangun gedung ya bisa dikebut konstruksinya. Tetapi paling tidak 1,5 tahun ini sudah banyak hal yang kita lakukan, sudah banyak hal yang kita capai. Karena itu kalau kita lihat 27 Juli 2021 begitu di launching oleh Bapak Presiden, instansi pemerintah, kementerian, lembaga, daerah langsung mulai melakukan kick off budaya, melakukan internalisasi, dan bahkan langsung merubah core value yang ada menjadi core value kita bersama dimanapun kita berada, yakni berakhlak sebagai akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ada beberapa tahap yang mesti kita lakukan. Pertama tentu internalisasi sudah dilakukan. Kemudian PR kami berikutnya adalah menyelaraskan sistem manajemen SDM dengan budaya kerja ini. Performance manajemennya, ya sistem pengelolaan kinerjanya tentu harus memasukkan budaya sebagai komponen penting. Dan ini Bapak Ibu tentu sudah tahu Permenpan nomor 6 sudah menyatakan bahwa hasil kerja memang penting, tapi perilaku tidak kalah pentingnya. Dan inilah yang akan menentukan predikat kinerja kita dan mudah-mudahan nanti sistem manajemen SDM lainnya mengikuti. Hasil kinerja tentu berdampak kepada insentif, kepada bonus, kepada penghargaan, kepada talenta, talent management, dan lain-lain. Ini kami sedang kerjakan satu persatu sistem itu. Sehingga kita percaya betul bahwa budaya ini bukan sekedar slogan, bukan sekedar plug on the wall, tetapi betul-betul akan mempengaruhi karir kita sebagai ASN.
Lalu tentu kita perlu lihat baseline-nya seperti apa, sehingga perbaikan-perbaikan yang kita lakukan, kita bisa track seberapa sudah, apa yang berhasil, apa yang belum, apa yang mesti diperbaiki. Kemudian kami percaya banyak instansi sudah membuat roadmap, ya, bagaimana budaya kerja ini setelah disusun, diimplementasikan, kemudian apa action plan yang Bapak Ibu akan lakukan, sudah banyak instansi pemerintah melakukan itu. Dan tentu nanti secara periodik kita akan pantau, kita akan evaluasi, dan kita akan berikan penghargaan dan apresiasi kepada yang sudah maju, kepada yang siapa yang perlu dimotivate lebih lanjut dan lain-lain. Terima kasih, Pak Ari. Dan membangun budaya sekali lagi perlu penguatan yang berkelanjutan. Banyak cerita tentang budaya kerja kita dengar, salah satu yang paling sering yang saya bisa visualkan adalah katanya membangun budaya kerja just like a planting a Chinese bamboo. Jadi membangun budaya kerja itu katanya kayak menanam pohon Cina, bambu Cina. 2-3 tahun dia ditanam, kita mungkin belum lihat hasilnya Bapak Ibu. Tetapi sebetulnya akarnya sedang tumbuh dan menyebar. Tahun keempat, tahun kelima, dan kita bisa lihat pohon bambunya tumbuh dengan sangat cepat. Harapannya tentu ini terjadi. Dan usia 1,5 tahun ini belum apa-apa. Tetapi patut kita rayakan perjalanan-perjalanan yang sudah kita lalui ini. Karena itu pada hari ini kita akan merayakan sejenak apa yang sudah kita lakukan selama 1,5 tahun ini yang kita kemas dalam acara yang namanya ASN Culture Festival. Tahun lalu sebetulnya kita sudah mulai di tengah-tengah pandemi, baru 6 bulan di launching, fokusnya waktu itu adalah awareness. Kita sudah lakukan Culture Fest yang pertama. Pesertanya cuma 6 instansi pada waktu itu, dan pengunjung selama festival itu hanya sekitar 43.324 pengunjung saja. Tetapi tahun ini bekas kerja keras kawan-kawan semuanya, bukan hanya di Pandan RB, tetapi para sesmen, para sekda dan lain-lain bekerja keras. Tahun ini alhamdulillah peserta dari Culture Festival ini naik 15 kali lipat sehingga 90 instansi berpartisipasi di dalam festival ini. Kalau kita lihat angka jumlah partisipannya, tentu kita boleh berharap dong visitornya juga meningkat. Target kami internal 1 juta visitor akan mengunjungi festival ini yang akan dibuka sampai dengan tanggal 19 Januari 2023. Mudah-mudahan atas dukungan Bapak dan Ibu semuanya, angka 1 juta visitor itu bisa kita capai bersama-sama. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, bersamaan dengan festival ini, kita juga sudah merampungkan survei baseline. Baseline terhadap hal yang tadi saya ceritakan. Pertama, indeks berakhlaknya kita sudah sejauh mana, baseline-nya. Yang kedua adalah employer branding kita, di mata talenta di luar seperti apa, dan yang ketiga adalah employee engagement, seberapa pegawai-pegawai kita memiliki keterikatan dengan instansi pemerintah. Alhamdulillah dari 621 instansi pemerintah yang mengikuti survei, 442 diantaranya sampelnya memenuhi syarat untuk dianalisa. Jadi ini belum semua, mudah-mudahan tahun depan semua instansi pemerintah samplingnya cukup memenuhi minimum requirement sehingga bisa kita analisa dan kita sajikan reportnya. Dan pada hari ini 17 instansi pemerintah dengan hasil baseline terbaik kita undang ke ruangan ini yang sederhana ini untuk kita berikan apresiasi dan penghargaan kita bahwa mereka termasuk pimpinan-pimpinan yang komit dan kemudian diikuti oleh pegawainya yang juga komit dalam menyelenggarakan budaya kerja yang lebih baik. Karena itu terima kasih, selamat kepada kawan-kawan yang nanti akan diberikan penghargaan sebagai baseline. Tapi baseline itu baru starting Bapak Ibu. Kalau di F1 namanya pole position, startnya ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang ya. Nanti bukan starting point-nya yang menentukan kita ya, tetapi nanti justru lap demi lapnya lah, siapa yang akan memenangkan lap demi lap yang akan kita lakukan juga dari tahun ke tahun. Nah, karena itu sebagai penutup nanti akan ada penghargaan apresiasi dari kami dalam hal indeks, kita sebutnya best starter ya, starter terbaik nih by kategori. Jadi ada kategori berorientasi pelayanan, ada kategori akuntabel, ada kategori kompeten, ada kategori harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan tentu saja
apresiasi tertinggi tentu kita berikan kepada Best Overall. Best Overall ini tentu bisa menjadi contoh buat kita dan kebetulan nanti mereka juga akan ikut-ikut festival. Bapak Ibu silakan kunjungi situs-situs mereka, stand-stand pameran mereka, apa yang sudah dilakukan oleh pimpinannya, oleh para menterinya, oleh para gubernur, bupati, wali kotanya, dan kemudian kita saling mencontek dalam konteks kebaikan. Apa yang baik di sana kita tiru, apa yang baik di sini kita tiru dan lain-lain. Jadi sementara menunggu final semifinal Piala Dunia, sementara menunggu detik-detik pergantian tahun, kunjungi saja ASN Culture Fest 2022. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Bapak dan Ibu, terima kasih. Bapak Deputi Bidang SDM Aparatur, Bapak Dr. Insinyur Alex Denny MM atas sambutan dan arahan yang telah diberikan. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan oleh founder of ACT Consulting, Bapak Ari Ginanjar. Bapak Ari akan memberikan tips dan juga triks dalam best practice pembangunan budaya kerja. Tanpa menunda lebih lama lagi, langsung saja kita sambut untuk naik ke atas panggung, Bapak Ari Ginanjar. Terima kasih. Semangat pagi. Pagi. Lemes banget, coba salaman kiri kanan juga. Semangat bos, coba salaman dulu. Ah gitu dong, supaya semangat. Senyum dulu, senyum. Nah, karena prestasi itu rumusnya kompetensi kali energi. Tadi Pak Alex sudah ngasih energi, dengan energi itu mudah-mudahan bangkit lagi. Baik, terima kasih Bapak Menteri, Pak Menpan RB, Pak Azwar Anas yang dirahmati Allah. Terima kasih banyak atas kehormatan kesempatannya. Ibu Sesmen yang baik hati, terima kasih atas undangannya. Pak Alex Denny yang futuristik, ya, saya menyebutnya ini Tanri Abeng 2021 ini, tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Alex, Ibu Dama, dan juga semua ses yang dirahmati Allah. Saya sebenarnya mau berangkat ke Australia ini 2 minggu, tetapi diundang saya tiba-tiba saya berangkat ke sini, saya mohon maaf. Oke, baik. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa orang pintar itu belajar dari pengalaman. Tetapi orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Saya sudah 1/4 abad mungkin ya. Duduk seperti ini, bicara seperti ini, bicara tentang culture. Dan banyak murid-murid saya sudah banyak jadi menteri, jadi gubernur gitu ya. Kemudian juga saya bolak-balik ke Menpan RB. Sudah 18 kali pergantian menteri yang saya temui di sini, 18 kali. Tetapi aura hari ini mungkin beda. Pertama tadi jingkrak-jingkraknya itu keren. Kedua, mau tahun baru. Ketiga, Maroko masuk final. Yang saya ingin sampaikan bahwa momentum hari ini adalah sebuah momentum kemenangan. Saya nggak tahu, terasa nggak? Siapa merasa bahwa Kemenpan RB hari ini beda. Saya mencium bau kemenangan gitu. Siapa yang merasa bahwa ini sebuah kemenangan? Angkat tangan. Oke, kiri kanan tepuk bahunya, yakin bos. Gitu. Oke, sekarang saya ingin sampaikan, ini ada sebuah survei. Ya. Oke. Jadi rumusnya adalah supaya ini ya, kita belajar dari pengalaman orang lain gitu. Nggak apa-apa, cukup. Ini hasil research yang dibuat ya oleh sebuah lembaga survei ini. Oke. Oke ya, jadi kita lihat ini Gartner. Jadi 62% responden menilai bahwa budaya adalah hambatan utama dalam transformasi digital. Dan momentum transformasi digital akan terjadi saat organisasi menyadari bahwa transformasi digital bukanlah isu teknis, melainkan perubahan perilaku mindset budaya. Jadi artinya, saya mempelajari selama 18 kali pergantian menteri. Anda bisa melihat tidak ada sebuah perubahan signifikan di ASN.
Kalau dari angka 1 sampai skala 10, kira-kira Anda kasih nilai berapa? Perubahan signifikannya. Apa faktor penentunya? 62% budaya. Bahkan 70% ya, menurut sebuah survei, kegagalannya itu adalah culture. Jadi meskipun sudah sungguh-sungguh nih komit mau transformasi, 70% itu bisa gagal karena budaya. Jadi ketika kita melihat ASN itu di mata saya, karena saya juga mantan ASN, seperti satu sisi dengan dua sisi mata uang. Sisi pertama adalah transformasi struktur, yang kedua kultur. Nah, kultur ini adalah do the things right, sedangkan struktur do the right things. Jadi apa yang disampaikan Pak Menteri tadi adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Tetapi mengerjakan sesuatu yang benar itu adalah kultur. Jadi kalau boleh saya gambarkan dengan cara sederhana, maka dia seperti sisi sebelah kiri, sebelah kanan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Alex Denny, ujung-ujungnya kinerja. Betul ya? Performansi itu kinerja. Terus disampaikan juga oleh Pak Menpan RB juga tadi, pengentasan kemiskinan, pelayanan, dan seterusnya. Lalu dibuatlah strategi-strategi perbaikan struktur. Tetapi ujung-ujungnya yang melaksanakan sistem atau manusia. Manusia, itulah kultural. Jadi kalau saya kembalikan lagi ke Bapak Presiden, maka gambarnya seperti ini. Pak Presiden punya 5 prioritas kerja, tetapi kulturnya seperti apa? Nah, kultur inilah yang disebut dengan berakhlak. Lalu kalau diturunkan lagi ke Pak Menpan RB, maka seperti ini tadi. Beliau menyampaikan 4 poin kan. Pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi, kemudian percepatan prioritas aktual Presiden. Nah ini, pertanyaannya adalah perilaku seperti apa yang harus dijalankan? Nah perilaku inilah yang disebut berakhlak. Nah karena itu, if you cannot manage, you cannot measure. Atau if you cannot measure, you cannot manage. Nah sekarang saya ingin tunjukkan hasil pemotretan ya selama sekian tahun ini, mungkin survei terbesar ya, mungkin nanti dapat muri nih. Ini survei terbesar ASN untuk memotret perilaku dan akhlak. Tepuk tangan untuk Pak Alex Denny. Ya, terbesar. Jadi ini hasil survei secara umum. Kebetulan ya kami mendapat kepercayaan untuk ini. Ya, 60,9 itu tentu masih jauh karena targetnya harus 100. Kalau mau transformasi 100 bukan 60,9. Jadi jangan bilang 60,9 itu bagus gitu. Orientasi pelayanan 57,9. Jadi masih jauh. Akuntabel 74,1. Mungkin juga ada peningkatan takut tangkap KPK mungkin. Terus kompeten 56,7, harmonis 63,8, kemudian loyal 65,8, adaptif 38,9. Ini bahaya sekali, coba perhatian baik-baik ini. Adaptifnya cuma 38,9, padahal transformasinya itu transformasi yang luar biasa. Kolaboratif 69,4. Sekarang coba kita potret secara keseluruhan, kementerian misalnya. Ini adalah kementerian, kalau kita lihat apa yang warna oranye atau merah, itu adalah adaptif. Kita melihat adaptif Pak Alex, justru merah. Pada saat yang bersamaan, kita ingin transformasi. Harmonis juga merah. Jadi artinya, transformasi strategi e-government, e-procurement, itu ditanggapi dengan pesimis gitu. Ini dia. Sekarang potret berikutnya. Ini adalah badan dan lembaga. Lebih parah lagi. Adaptifnya merah semuanya. Jadi artinya mereka menanggapi ini dengan rigid gitu Pak Alex. Dan bahkan ada PR kedua, tidak harmonis. Padahal dalam keadaan seperti ini kita harus kolaboratif kan, harus solid. Jadi 2 tantangan di dalam sisi struktur, maaf saya dari sisi kultur. Next. Lebih parah lagi kalau di daerah provinsi, semuanya tidak adaptif terhadap perubahan Pak Alex. Jadi artinya ini masukan buat kita semuanya bahwa tidak cukup hanya digitalisasi tanpa mindset digital. Jadi ini adalah sebuah perubahan. Artinya mereka harus mau berubah juga. Next.
Nah sama, adaptif juga, ini adalah pemerintahan kota, bahkan ada yang sampai cuma 3-4 gitu. Jadi artinya mereka tidak menyambut transformasi ini gitu. Dan mereka lebih suka stagnan atau istilah lainnya di comfort zone. Next. Ini adalah di kabupaten, sama. Jadi artinya jangan sampai kita menjadi bagian dari 70% gagal. Mengapa? Karena kita lupa untuk transformasi kultural. Kita lebih banyak transformasi digital, tetapi tentu akan sukses kalau ada transformasi kultural. Tapi Pak Alex tadi sudah lakukan itu. Belum pernah ASN langsung joget-joget nari-nari seperti itu. Tepuk tangan itu berarti mau memberi pesan buat kita ada transformasi. Ya. Next. Jadi secara keseluruhan, ya Bu Dama, Pak Alex, dan rekan-rekan semua, hati-hati di sini. Jadi mereka tidak adaptif, mereka tidak mau berubah, mereka lebih suka di comfort zone. Hampir semuanya merah. Ya. Jadi apakah di kementerian, lembaga, Pemprov, tetapi kementerian justru tidak harmonis. Ini kenapa ini? Nah Ibu Sas, ini saya mau lapor nih hasil survei secara umum Bu Sas. Jadi di tengah gencarnya Pak Presiden melakukan transformasi sistem IT, kemudian e-digital, e-procurement, pokoknya serba e-government, ternyata mereka menanggapinya dengan tidak adaptif, merah. Bahkan yang kedua, tidak harmonis di kementerian. Jadi ini adalah PR. Sementara kita tahu bahwa 70% kegagalan dari transformasi di mana? Kultur. Kebetulan saya sudah merasakan 18 ganti menteri di sini. Bolak-balik saya ke sini. Tetapi feeling saya kok enggak ya, hari ini beda nih. Pertama, ya, menterinya itu sukses merubah Banyuwangi, betul? Kemudian Pak Alex Deninya jago SDM dan jago IT. Didukung oleh Presiden yang meluncurkan akhlak. Tidak pernah ada kesempatan sebaik ini dalam 1/4 abad hidup saya di Indonesia. Tidak pernah terjadi. Jadi kalau ini sampai gagal, kalau sampai ini tidak berhasil, 2045 tidak jadi kenyataan. Jadi cuma sekarang momentumnya, sampai tahun 2024. Ya, gimana? Salaman kiri kanan, kita harus berhasil bos. Salaman dulu, ayo jangan tegang dulu, salaman dulu. Oke, lanjut ya. Oke, saya hanya ingin memberi peta saja. Jadi sederhananya cuma 2, ini hambatan. Tadi berapa persen kegagalan transformasi? 70%. Jadi sesungguhnya transformasi itu perkawinan antara teknologi dan manusia. Ya. Nah hasil survei sementara, mudah-mudahan ke depan kita perbaiki, adaptif masih rendah. Sementara kita sedang gencar-gencarnya transformasi, betul? Tapi dia mengatakan, nah ya nggak usah berubah, ini bahaya. Kedua, tidak harmonis, bahaya. Padahal kita kan harus harmonis. Gitu. Nah sekarang kalau ini gagal seperti apa? Kisah dinosaurus. 200 juta tahun yang lalu ada sekitar 100.000 spesies. Sekarang semuanya punah. Kenapa dia punah? Karena tidak mau berubah. Dan ini yang sedang terjadi. Bayangkan berapa biaya untuk transformasi, berapa biaya untuk perubahan. Tolong Ronald musiknya. Jadi saatnya sekarang kalau kita tidak mau berubah, kita akan nasibnya seperti dinosaurus. Dan dinosaurus ini kemudian kita lihat apa quotes dari Charles Darwin. Ronald musiknya. Bukan spesies terkuat yang bisa bertahan. Juga bukan yang paling cerdas yang bisa bertahan. Tetapi yang bisa bertahan adalah yang paling cepat beradaptasi. Satu pilihan sekarang. Ini wajah-wajah yang mau pensiun semua kan. Anda mau pensiun kegagalan atau keberhasilan? Tolong lihat wajah-wajah ini coba. Satu pilihan. Saya mantan ASN. Di belakang Anda 250 juta orang menunggu apa yang Anda lakukan.
Saya nggak yakin akan ada Pak Alex lagi setelah ini. Saya tidak yakin akan ada Ibu Ses lagi, Ibu Rini. Belum tentu akan ada Ibu seperti Ibu Rini. Kemudian Pak Menpan RB, Pak Ma'ruf, Kiai Ma'ruf, Pak Jokowi. Belum pernah dalam sejarah kultural ditransformasi dengan kata-kata Pak Presiden. Sekarang, Anda bisa bayangkan nggak 2045 kalau ini fail, semua anggaran APBN lewat ASN, betul kan? Pendidikan, kesejahteraan, kemakmuran. Tapi kalau ini fail, apa yang terjadi? Saya motivator, jadi kerjaan saya seperti ini. Bagaimana kalau kita ambil keputusan 2024 selesai program ini dan kita berhasil. Kita sudah belajar dari 18 menteri. Yang sekarang saat yang paling tepat untuk berubah seluruh Indonesia. Let's move. Let's move. 2045 akan gagal kalau kita semua gagal. Dari 250 juta, cuma 4 juta orang dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh pemerintah untuk menyalurkan anggaran yang ribuan triliun untuk merubah Indonesia. Tapi peta yang tadi kita perlihatkan bahwa tidak mau berubah, ini adalah sebuah tantangan besar. Jadi karena itu saya saran nih Pak, bahwa survei itu bagus, tapi yang paling penting itu adalah actionnya. Jadi saran saya, setelah itu, hasil diagnosa dibaca oleh setiap kementerian, baca setiap lembaga, nih kelakuannya dinas ini kelakuan dirjen ini, ketahuan, lihat. Baca. Kedua, harmonis, adaptif masuk, itu untuk perubahan mindset. Oke? Yang ketiga, agen perubahan melakukan langkah-langkah. Waktu tahun 2024 finish, kita pensiun, kita berada pada zaman titik perubahan. Sukses selalu. Semoga Allah meridhoi, semoga Allah merahmati. Pensiunlah dengan gembira. Jangan sampai pensiun kuburannya dimaki-maki orang. Ini dia nih ASN yang bikin Indonesia berantakan. Betul? Tobat dulu, tobat semuanya. Ronald musiknya. Ayo berdiri semua, berdiri. Salaman kiri kanan, kita bisa, bilangin. Salaman kiri kanan, kita bisa, salaman. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. ASN bisa, ucapkan ASN. ASN. Berubah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap fokus kita kejar, lampaui batas, terus fokus satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Bapak dan Ibu, bisa kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi atas pemaparan yang luar biasa dari Bapak Ari Ginanjar. Terima kasih Bapak Ari Ginanjar atas pemaparannya. Luar biasa sekali, saya yakin pastinya bisa memantik semangat dari Bapak dan Ibu semua di sini. Baik, hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya tentu agenda yang tidak kalah penting. Nah, kali ini seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Deputi Bidang SDM Aparatur pada bulan Agustus hingga Desember 2022, Kedeputian SDM Aparatur, PAN RB telah melaksanakan survei budaya kerja ASN. Dan hari ini telah hadir bersama kami perwakilan dari instansi pemerintah, baik pusat dan juga daerah, yang akan kami serahkan hasil baseline dari survei indeks berakhlak. Dan berdasarkan hasil survei ini, Kementerian PAN RB ingin memberikan apresiasi dan juga memberikan semangat kepada instansi yang hasilnya paling baik dalam survei ini. Tanpa menunda lebih lama lagi, kita akan langsung masuk dalam pengumuman hasil survei terbaik, dan pemenang tentu saja akan ditentukan dari kecepatan serta ketepatan dalam menjawab pertanyaan, dan tim yang nilainya paling baik akan mendapatkan hadiah langsung. Namun kita akan masuk dalam penerimaan predikat Best Starter by kategori bermakna instansi pemerintah yang mendapatkan hasil survei tertinggi di masing-masing nilai berakhlak, yaitu
berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Instansi pemerintah inilah yang menjadi starter atau pemula terbaik dari setiap nilai berakhlak yang wajib untuk diimplementasikan oleh seluruh pegawai ASN. Untuk Bapak dan Ibu, perwakilan dari setiap instansi yang nanti nama instansinya saya sebutkan, kami mohon untuk berdiri, namun tetap berada di tempatnya masing-masing. Nanti tim kami akan memberikan sebuah hand bouquet karangan bunga. Mohon diterima dan juga mohon berkenan untuk menoleh sejenak ke arah kamera yang kami tempatkan ada di tengah, kanan ataupun kiri agar semua yang hadir secara online bisa turut menyaksikan. Baik, kalau begitu langsung saja kita akan masuk dalam pembacaan peraih predikat pertama yaitu Best Starter, nilai berorientasi pelayanan instansi pemerintah pusat. Kategori Best Starter berorientasi pelayanan instansi pemerintah pusat diraih oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan perolehan nilai 73,1, predikat cukup sehat. Berkenan Ibu untuk melambaikan tangan sejenak ke arah kamera karena siapa tahu rekan-rekannya turut menyaksikan. Mari kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Terima kasih Ibu, kami persilahkan duduk kembali. Masih dalam Best Starter nilai berorientasi pelayanan, kali ini instansi pemerintah daerah diraih oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai 74,8 dan menyabet predikat cukup sehat. Luar biasa Bapak, ini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejak awal acara juga semangatnya luar biasa. Bapak, kameranya sebelah kiri Bapak. Baik. Mari kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Terima kasih Bapak, dapat kembali duduk. Baik, dan kali ini kita akan masuk dalam Best Starter nilai akuntabel instansi pemerintah pusat diraih oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan perolehan nilai yang luar biasa 82,3, meraih predikat sehat. Luar biasa, mari kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi Bapak dan Ibu. Selanjutnya, kali ini saatnya saya akan mengumumkan Best Starter nilai akuntabel instansi pemerintah daerah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Bangli dengan nilai yang juga luar biasa 85,8 dan menyabet predikat sehat. Terima kasih Bapak. Kami persilahkan kembali duduk. Masih dalam kategori Best Starter, kali ini kita masuk ke nilai selanjutnya yaitu nilai kompeten. Dan ini diraih oleh instansi pemerintah pusat yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dengan perolehan nilai 78,1 dan menyabet predikat sehat. Kami persilahkan boleh lihat ke kamera sejenak. Terima kasih. Masih dalam nilai kompeten yang sama, kali ini saatnya kami mengumumkan untuk peraih dari pemerintah daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan nilai 68,6 dan predikat cukup sehat. Mari kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Masuk dalam nilai selanjutnya. Kali ini kita masuk dalam nilai harmonis. Dan Best Starter nilai harmonis instansi pemerintah pusat diraih oleh Kementerian Agama dengan nilai 70,4 dan predikat cukup sehat. Mari kita berikan aplaus yang meriah Bapak dan Ibu. Boleh silakan lambaikan tangan sejenak Bapak, terima kasih.
selanjutnya masih dalam kategori Best Starter nilai harmonis. Kali ini saatnya kami mengumumkan instansi pemerintah daerah. Diraih oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dengan nilai 82,3 dan menyabet predikat sehat. Luar biasa. Ini rekan-rekan dari Mamuju juga tampaknya tengah menyaksikan, jadi Bapak boleh lambai-lambai ke kamera sejenak. Terima kasih. Kali ini kita masuk dalam nilai selanjutnya, masih dalam kategori Best Starter, kali ini nilai loyal. Dan untuk instansi pemerintah pusat yang meraih predikat ini adalah Badan Cyber dan Sandi Negara dengan nilai 79,4 dan menyabet predikat sehat. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Masih dalam nilai loyal dan saatnya kami mengumumkan pemerintah daerah yang menyabet Best Starter nilai loyal, yaitu Pemerintah Kabupaten Kolaka dan Pemerintah Provinsi Jambi dengan perolehan nilai yang sama, yaitu 75,5 dan mendapat predikat sehat. Luar biasa, Bapak boleh silakan lambai-lambai ke kamera. Saya yakin nih rekan-rekan dari Kolaka dan juga Jambi turut hadir secara virtual. Terima kasih. Kali ini kita masuk dalam nilai selanjutnya, masih dalam apresiasi Best Starter nilai adaptif instansi pemerintah pusat diraih oleh Kemenko Marves dengan nilai 59,5 dan predikat cukup sehat. Boleh dong kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Dan selanjutnya kali ini kategori Best Starter nilai adaptif instansi pemerintah daerah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan nilai 53,2 predikat cukup sehat. Luar biasa. Itu tadi kategori Best Starter nilai adaptif. Kali ini kita masuk dalam Best Starter nilai kolaboratif. Ini merupakan nilai dari berakhlak yang terakhir. Langsung saja ini dia instansi pemerintah pusat yang meraih Best Starter nilai kolaboratif adalah Sekretariat Jenderal DPR RI dengan nilai 77,3 dan menyabet predikat sehat. Luar biasa. Dan selanjutnya, peraih Best Starter nilai kolaboratif instansi pemerintah daerah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dengan nilai 81,9 dan menyabet predikat sehat. Luar biasa. Terima kasih dan apresiasi kami sekali lagi untuk Bapak dan Ibu yang berhasil menyabet Best Starter dari nilai-nilai berakhlak. Kali ini predikat kedua yaitu Best Starter Overall Survei Indeks Berakhlak yang bermakna instansi pemerintah yang memperoleh skor keseluruhan tertinggi dari hasil survei indeks berakhlak tingkat kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, dan juga kota. Yang pertama, kita akan masuk dalam Best Starter Overall Survei Indeks Berakhlak Tingkat Kementerian. Diraih oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan nilai 64,4 dan predikat cukup sehat. Luar biasa, Kemenko Marves menyabet 3 predikat sejauh ini. Wow, mendapat jempol langsung dari Pak Ari Ginanjar, Pak Deputi dan juga Bu Sesmen di sini. Dan kita masuk ke pengumuman selanjutnya kali ini. Best Starter Overall Survei Indeks Berakhlak Tingkat Lembaga diraih oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan nilai 61,2 dan menyabet predikat cukup sehat. Wow, luar biasa. Terima kasih Ibu.
Starter Overall Survey Indeks Berakhlak tingkat provinsi diraih oleh pemerintah Provinsi Bali dengan nilai 63. Predikat cukup sehat. Mari kita berikan aplaus yang meriah Bapak. Kami persilahkan melihat ke kamera nih rekan-rekan dari Bali. Saya yakin turut menyaksikan. Terima kasih. Masuk dalam pengumuman keempat dari Best Starter Overall Index Berakhlak. Kali ini kita akan masuk dalam tingkat kabupaten. Diraih oleh pemerintah Kabupaten Jembrana dengan nilai 65,4 dan menyabet predikat cukup sehat. Kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi Bapak dan Ibu untuk Kabupaten Jembrana. Terima kasih. Dan selanjutnya kita masuk dalam pengumuman yang terakhir yaitu Best Starter Overall Survey Indeks Berakhlak tingkat kota. Diraih oleh pemerintah kota Surabaya dengan nilai 66,2 dan menyabet predikat cukup sehat. Wow, luar biasa. Terima kasih, kami persilakan kembali duduk. Dan selanjutnya kami akan mengundang Bapak dan Ibu perwakilan dari setiap instansi yang telah menyabet apresiasi atau penghargaan tersebut, baik itu Best Starter dalam survei indeks berakhlak dan juga kategori kedua, kami akan mengundang untuk naik ke atas panggung dan foto bersama. Yang pertama, kami undang untuk Best Starter baik kategori instansi daerah untuk naik ke atas panggung. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai instansi dengan kategori Best Starter berorientasi pelayanan. Kami persilakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Bangli sebagai instansi dengan kategori Best Starter Akuntabel. Selanjutnya, kami juga mengundang pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai instansi dengan kategori Best Starter Kompeten. Selanjutnya, kami juga mohon berkenan naik ke atas panggung pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah sebagai instansi dengan kategori Best Starter Harmonis. Dan selanjutnya kami mengundang pemerintah Kabupaten Kolaka dan pemerintah Provinsi Jambi untuk naik bersama-sama sebagai instansi dengan kategori Best Starter Loyal. Lalu diikuti dengan pemerintah Kabupaten Gunung Mas sebagai instansi dengan kategori Best Starter Adaptif dan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sebagai instansi dengan kategori Best Starter Kolaboratif. Bapak perwakilan dari Kabupaten Kolaka dan Provinsi Jambi boleh memegang huruf L-nya bersama-sama ya Pak? Nah, kita berikan aplaus yang meriah dong. Ini peraihan nilainya sama, luar biasa. Kalau begitu sudah lengkap di atas panggung, mohon maaf Bapak Kabupaten Gunung Mas, nampaknya hurufnya terbalik Pak. Nah, baik. Baik, selanjutnya kami mohon berkenan untuk turut naik ke atas panggung dan berfoto bersama Ibu Sekretaris Kementerian Pan-RB beserta Bapak Deputi Bidang SDM Aparatur. Mari kita berikan aplaus yang meriah Bapak dan Ibu. Baik, kita akan mengambil foto sejenak. Bapak dan Ibu jika berkenan boleh lepaskan masker untuk pengambilan gambar ini. Terima kasih. Baik, sudah siap? Kami persilahkan untuk melihat ke kamera, mungkin boleh lihat ke tengah terlebih dahulu. Silahkan kita lihat ke tengah, 3, 2, 1. Sekarang boleh menengok atau menoleh ke kanan sedikit karena ada rekan-rekan yang juga turut mengambil gambar di sebelah kanan. Boleh menoleh sedikit ke kanan. Baik, 3, 2, 1. Dan kini boleh menoleh ke kiri. Silahkan kita ambil di 3, 2, 1. Baik Bapak dan Ibu, mari kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Bapak dan Ibu penerima award. Kami persilakan kembali ke tempat, namun untuk Ibu Sesmen dan juga Bapak Deputi kami mohon berkenan tetap berada di atas panggung. Karena saya akan langsung mengundang penerima penghargaan untuk berfoto
bersama selanjutnya. Bapak kami persilakan kembali ke tempat, Bapak dan Ibu penerima penghargaan atau penerima apresiasi. Selanjutnya kami mengundang perwakilan dari BPOM sebagai instansi dengan kategori Best Starter berorientasi pelayanan untuk naik ke atas panggung. Dan juga turut serta kami undang perwakilan dari Kemenko Marves sebagai instansi dengan kategori Best Starter Akuntabel. Selanjutnya kami mengundang perwakilan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sebagai instansi dengan kategori Best Starter Kompeten. Selanjutnya kami undang untuk naik ke atas panggung perwakilan dari Kementerian Agama sebagai instansi dengan kategori Best Starter Harmonis. Selanjutnya kami juga turut mengundang naik ke atas panggung perwakilan dari BSSN sebagai instansi dengan kategori Best Starter Loyal. Kami juga mengundang perwakilan dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Mohon maaf, perwakilan selanjutnya dari Kemenko Marves boleh turut serta ke atas dan juga perwakilan dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Baik, mohon berkenan Bapak untuk perwakilan Kementerian Kemenko Marves mungkin bisa berdiri di sebelah dari perwakilan dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Oke, baik. Terima kasih. Sudah lengkap semua, kali ini kita akan berfoto bersama. Mohon izin Bapak dan Ibu jika berkenan untuk melepas masker. Baik, terima kasih. Kita akan mengambil gambar. Lihat ke tengah di 3, 2, 1. Boleh loh Pak jika ingin mengacungkan jempol atau mengepalkan tangan sebagai tanda semangat. Juga bisa. Oke, kita akan ambil gambar sekali lagi di 3, 2, 1. Mari kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak penerima penghargaan, penerima hasil baseline. Kami persilakan kembali ke tempat. Namun untuk Bapak Deputi dan Ibu Sesmen mohon izin harus saya tahan sekali lagi Pak Deputi dan juga Ibu Sesmen. Karena kita akan ada sesi foto bersama sekali lagi. Terima kasih banyak. Luar biasa. Selanjutnya kami undang untuk peraih hasil baseline Best Starter Overall untuk naik ke atas panggung dengan membawa hand bouquet atau karangan bunga yang telah kami berikan. Yang pertama kami undang untuk naik ke atas panggung dengan membawa hand bouquet perwakilan dari Kemenko Marves. Selanjutnya kami undang perwakilan dari BPOM. Selanjutnya kami undang perwakilan dari pemerintah Provinsi Bali. Selanjutnya kami undang perwakilan dari pemerintah Kabupaten Jembrana dan pemerintah Kota Surabaya. Baik. Baik, kali ini kita akan sesi foto bersama sekali lagi dan di kesempatan ini Bapak dan Ibu kami mohon berkenan untuk melepas masker sejenak. Baik, kali ini kita akan bersama-sama lihat ke kamera. Di 3, 2, 1. Mungkin sekali lagi boleh gaya bebas Bapak dan Ibu. Kepalkan tangan sebagai tanda semangat. ASN berakhlak 3, 2, 1. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih Bapak dan Ibu penerima penghargaan. Kami persilahkan kembali ke tempat. Untuk Ibu Sesmen dan juga Pak Deputi kami mohon tetap berada di atas panggung. Karena ini selanjutnya adalah momentum yang telah kita nantikan bersama. Di mana kita akan bersama membuka ataupun meluncurkan website dari ASN Culture Fest. Yang kini akan dibuka atau diluncurkan oleh Kementerian Pan-RB dan bisa diakses langsung oleh publik. Mohon berkenan selanjutnya Ibu Sesmen dan juga Pak Deputi sebagai bentuk dari peluncuran ini secara simbolis Ibu Sesmen akan mengambil palu. Wow, dan Pak Deputi akan menggunakan tameng atau perisai.
Boleh dong kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Dengan ini nantinya Ibu Sesmen dan juga Pak Deputi secara simbolis akan membuka akses website ini secara resmi. Nah Bu Sesmen mohon izin, nanti saat mengetukkan palunya atau memukulkan palunya ke tameng harus dengan tenaga yang luar biasa Ibu. Oh jangan Pak, jangan sampai salah sasaran ya Bu. Baik kalau begitu saya harus tanya dulu, Bu Sesmen dan Pak Deputi siap? Hadirin seluruh tamu undangan kami siap? Baik kalau begitu kita akan masuk dalam detik-detik peluncuran website ASN Culture Fest 2022 dalam hitungan 3, 2, 1. Wow, kita berikan aplaus yang meriah Bapak dan Ibu. Dan ada secari kertas yang jatuh di sana, boleh kita serahkan dengan Ibu Sesmen, boleh dilihat Ibu tulisannya apa? Wah ini baik, silahkan dibuka Bu. Password, wow. Selanjutnya boleh saya persilahkan Ibu Sesmen didampingi oleh Pak Deputi menuju ke laptop yang telah tersedia di podium. Di mana Ibu Sesmen akan secara simbolis memasukkan password ini, di mana itu adalah penanda website ASN Culture Fest 2022 bisa diakses oleh publik. Bu Sesmen sudah siap Bu memasukkan passwordnya? Sudah, kita hitung bersama di 3, 2, 1. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Dengan ini telah resmi dibuka dan diluncurkan website yang merupakan bagian dari ASN Culture Fest 2022. Terima kasih banyak Ibu Sesmen dan juga Bapak Deputi. Mari kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi Bapak dan Ibu. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Baik, Bapak dan Ibu kini telah resmi diluncurkan. Ini artinya Bapak dan Ibu baik yang hadir di sini maupun yang hadir secara online sudah bisa langsung membuka dan mengakses laman website ASN Culture Fest 2022. Di layar di depan ini adalah tampilan halaman muka atau home dari website ASN Culture Fest 2022. Ini sejenak kita lihat dari tampilannya. Ini merupakan tampilan di lobby ya, di lobby acara atau lobby exhibition. Di sisi tengah itu ada tulisan isi buku tamu. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang sudah masuk dalam website ini, kita bisa langsung mengisi buku tamunya. Kita akan isi buku tamunya. Saya akan wakili dengan nama saya yaitu Selvin. Baik, dan setelah diisi dengan nama saya, dalam kolom organisasi, Bapak atau Ibu bisa menuliskan nama instansi tempat Bapak dan Ibu berasal atau bekerja. Jika ada Bapak dan Ibu yang berasal dari instansi swasta, bisa menuliskan nama perusahaannya. Atau untuk rekan-rekan yang masih mahasiswa, jika juga bisa menuliskan statusnya. Untuk saya, sebagai contoh saya akan tuliskan perusahaan ABC. Baik, dan langsung saya submit. Ini tandanya kita sudah resmi terregistrasi dan kali ini kita akan klik menuju beranda. Nah ini sebelum kita mengeksplorasi exhibitionnya, kita akan tengok sejenak sudah berapa banyak visitor. Begitu ini diluncurkan, belum 5 menit, wow sudah ada 102 pengunjung. Ayo Bapak dan Ibu, yang ada di ruangan ini kita bersama-sama menuju ke website ASN Culture Fest 2022 ini. Sambil menunggu juga ada informasi yang ingin saya sampaikan. Bahwa website ini merupakan sarana virtual exhibition bagi instansi pemerintah untuk menunjukkan komitmen dalam mengimplementasikan dan juga mengaplikasikan core values ASN berakhlak.
Virtual exhibition dalam website ini melibatkan 90 instansi pemerintah yang terdiri dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta kota. Dan juga akan dibagi dalam 9 sesi, pada setiap sesinya terdiri dari 10 instansi pemerintah. Virtual exhibition yang dilaksanakan dengan website base agar bisa dijangkau oleh seluruh ASN dan juga masyarakat dimanapun berada, termasuk untuk rekan-rekan yang tengah berada di luar negeri. Jadi siapa saja bisa ikut serta, siapapun bisa menjadi pengunjung ASN Culture Fest. Selain juga bisa kita explore, kita baca, kita simak video-video yang ada di dalamnya, ada juga beberapa materi dan konten yang bisa diunduh melalui website tersebut. Diharapkan dengan adanya virtual exhibition yang berbasis website ini dapat meningkatkan engagement dari para ASN agar berkomitmen dalam pelaksanaan transformasi ASN, diantaranya dengan penguatan budaya kerja sebagai fondasi awal mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia, serta juga perwujudan employer branding ASN di mata masyarakat bangga melayani bangsa. Sekarang kita akan refresh kembali website ini dan kita akan lihat jumlah visitornya saat ini. Boleh kita tengok kembali dan sudah ada 325 pengunjung. Wow, lonjakan pengunjung yang luar biasa ya, bertambah lebih dari 200 pengunjung. Saya yakin akan terus bertambah, apalagi setiap update-nya nanti akan selalu di-refresh atau di-update secara berkala hingga Januari mendatang. Oke, kali ini kita akan masuk dalam virtual exhibition-nya. Setelah mengisi buku tamu, kita akan lihat jadwal di menu rangkaian acara. Kita akan klik rangkaian acara. Nah, ini dia. Bapak dan Ibu bisa lihat di sana ada sesi 1 hingga sesi 9. Di sesi 1 mungkin sebagai contoh, itu yang dilaksanakan di tanggal 13 hingga 18 Desember 2022. Di sini memuat informasi instansi manakah yang akan mengadakan rangkaian acara di tanggal tersebut. Ini ada Kementerian Kesehatan, Lembaga Administrasi Negara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kota Probolinggo, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Langkat, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Samosir. Dan ini ada jadwal coaching klinik via Zoom di tanggal 16 Desember 2022. Nah, ini adalah coaching klinik juga bisa diakses oleh pengunjung ataupun visitor dari ASN Culture Fest 2022. Boleh kita tengok contoh kedua di sesi 2, kita akan klik. Nah, di sini juga kurang lebih memuat informasi yang sama, yaitu instansi mana yang akan mengadakan gelaran acara di tanggal tersebut dan juga jadwal dari coaching klinik yang diadakan via Zoom. Oke, kali ini kita mungkin kembali ke halaman muka atau ke halaman beranda. Nah, kali ini sudah kembali ke beranda, kita akan melihat agenda nasional. Itu ada di sisi sebelah kiri, kita akan klik agenda nasional tersebut. Kita akan lanjut ke agenda nasional dan di sini ada beberapa video yang akan kita saksikan videonya bersama-sama. Mari kita saksikan tayangannya berikut ini. Dan kita bisa lihat di bagian paling atas layar, di sana ada alamat lengkap dari website ASN Culture Fest. Untuk Bapak dan Ibu yang mungkin belum mengakses, kami persilakan untuk bergabung. Silahkan menuju laman website tersebut di asnculturefest.panrbfestival.net. Baik. Itu tadi salah satu contoh video yang bisa kita simak bersama. Kita bisa lihat di panel daftar video sisi sebelah kiri. Itu bisa kita scroll down atau menuju ke bagian bawah. Melihat berbagai informasi yang dibagikan
oleh Kementerian Pan-RB yang bisa kita saksikan dan simak bersama. Namun kali ini mungkin kita akan eksplorasi fitur lainnya. Kita akan kembali melanjutkan. Kali ini kita akan masuk ke Exhibition Hall. Di bagian atas sebelah kanan kita akan klik. Oke, kali ini kita sudah ada di Exhibition Hall. Ini sekiranya jika dalam situasi fisik ini seperti area pameran ya. Kita lihat beragam booth dengan logo, keterangan nama setiap instansi. Mungkin kita bisa coba salah satunya nih dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kita bisa coba klik. Baik, atau boleh kita akan coba Kementerian Kesehatan. Yes, kita akan klik, kita akan melihat di Kementerian Kesehatan. Nah, ini dia. Di Kementerian Kesehatan kita akan bisa langsung melihat ada 3 panel utama di sana, gambar dan video yang dibagikan oleh Kemenkes. Lalu di bagian tengah ada dokumen terkait yang bisa diakses dan juga di-download oleh pengunjung, dan juga ada berbagai informasi berita dan kegiatan. Nah, di bagian bawah, ini di bagian tengah, kita bisa lihat ada pilihan bergabung ke coaching klinik. Ini dia, jika sudah waktunya atau jadwalnya untuk bergabung ke coaching klinik, Bapak dan Ibu tinggal klik saja logo tersebut. Bapak dan Ibu bisa akan langsung terhubung masuk dalam ruang virtual via Zoom. Nah, ini untuk Kementerian Kesehatan sendiri mengusung tema Kemenkes Hebat Indonesia Sehat, mengadakan coaching klinik di tanggal 16 Desember 2022 di jam 9 hingga jam 12 siang. Baik, itu tadi tutorial singkat dalam bagaimana caranya mengakses dan mengeksplorasi website ASN Culture Fest ini. Tentu saja Bapak dan Ibu bisa mengeksplorasi lebih lanjut dan melihat dari semua instansi yang turut serta dalam ASN Culture Fest ini. Totalnya ada 90 instansi, bisa dilihat lebih jelas dan lebih lanjut lagi dengan berbagai materi yang berbeda. Jangan lupa Bapak dan Ibu, di setiap coaching kliniknya ada banyak sekali kejutan dan juga hadiah menarik yang sudah dipersiapkan oleh penyelenggara. Tentu saja akan diberikan untuk pengunjung yang antusias dan berpartisipasi aktif. Dan juga nanti akan ada beragam update yang akan kami bagikan secara berkala. Jadi terus ikuti berbagai perkembangan yang kami bagikan lewat website ini hingga tanggal 19 Januari 2023. Itu tadi tutorial singkatnya yang bisa saya berikan. Bapak dan Ibu, bagaimana? Pastinya semangat dan antusias ya menyambut bersama, kita sukseskan bersama. Boleh kita berikan tepuk tangan dan aplaus yang meriah sekali lagi. Baik, Bapak dan Ibu, itu tadi eksplorasi singkat yang bisa saya berikan lewat website ASN Culture Fest 2022. Kali ini saatnya kita akan masuk ke agenda selanjutnya. Tidak terasa agenda selanjutnya merupakan agenda penutup dari rangkaian acara hari ini. Kembali kami ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasi dan antusiasmenya sekali lagi. Dan kami ucapkan selamat atas seluruh penyabet apresiasi dari penyelenggaraan ASN Culture Fest ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh yang berhasil menyabet Best Starter dan juga Best Starter Overall. Tentu kami juga memohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan selama penyelenggaraan acara hari ini berlangsung. Mari kita sukseskan bersama rangkaian kegiatan ASN Culture Fest 2022 yang diharapkan bisa menjadi semangat dan juga energi untuk bertransformasi dalam penguatan budaya kerja. Ini saatnya saya Selvin Jianita, MC acara hari ini pamit undur diri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami berharap bisa berjumpa kembali di ASN Culture Fest berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.